Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ananda, dosen pembimbing praktikum ilmu nutrisi unggas di jurusan Ilmu Peternakan UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai saluran pencernaan pada ternak unggas. Nah, kali ini saya menggunakan itik Manila pada praktikum kali ini, di mana saya akan menjelaskan saluran pencernaan daripada itik Manila. Baik, itik Manila dia bersifat pemakan segala atau omnivorous, yaitu memakan bahan dari tumbuhan dan hewan seperti biji-bijian, rumput-rumputan, ikan, bekicot, dan juga keong. Itik Manila merupakan unggas yang mempunyai ciri-ciri kaki yang relatif pendek dibandingkan tubuhnya. Jarinya mempunyai selaput renang, paruhnya ditutupi oleh selaput halus yang sensitif, bulu berbentuk cekung, tebal dan berminyak. Nah, di sini adapun saluran pencernaan dari itik Manila, yaitu terdiri dari mulut atau paruh, di mana mulut itik itu berbentuk paruh lebar. Sini dia lebar, paruhnya lebar. Kemudian tertutup selaput. Nah, ada selaput, selaput yang peka di lidah pada itik berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, di sini ada dua saluran, yakni saluran makanan dan juga saluran pernapasan. Nah, yang membedakan antara saluran pernapasan dan saluran makanan yaitu pada saluran pernapasan jika diraba terasa kasar karena pada saluran pernapasan di sini ada berupa ring kecil sehingga pas diraba itu dia kasar. Sedangkan untuk saluran makanan itu dia halus. Nah, selanjutnya dari mulut selanjutnya ke esofagus atau kerongkongan. Nah, pada saat kita membelah itu tadi ada dua saluran, di mana terdapat saluran makanan dan juga pernapasan. Yang membedakannya itu tadi ada dua, yaitu saluran pernapasan dan saluran makanan, di mana untuk saluran makanan itu dia tidak mempunyai cincin perawan. Saluran makanan dia tidak mempunyai cincin perawan, sedangkan untuk saluran pernapasan itu dia memiliki cincin rawan. Jadi apabila kita raba itu pada saluran pernapasan itu memiliki tekstur kasar, memiliki tekstur agak kasar dibandingkan dengan saluran pencernaan. Nah, selanjutnya dari kerongkongan di sini kita ke tembolok. Nah, bedanya antara tembolok ayam dan tembolok itik itu, kalau pada ayam dia ada menonjol bulat di bagian esofagus. Sebenarnya tembolok itu dia masih termasuk pada esofagus. Nah, di sini pada itik temboloknya dia tidak kelihatan, dia hampir menyerupai esofagus. Dia di sini bentuknya seperti tabung. Nah, dimana kalau tembolok di sini biasanya juga disebut dengan crop. Nah, di sini makanan berhenti sementara pada tembolok di sini atau crop di sini. Makanan berhenti sementara sekaligus untuk dilunakkan, karena ayam tidak mempunyai gigi atau itik tidak mempunyai gigi untuk mengecilkan pakan yang dimakannya. Jadi di crop ini hanya makanan itu hanya disimpan sementara kemudian dicampur oleh enzim. Tetapi di crop ini hanya sebagian karena hanya sebentar di tembolok atau di crop. Gitu. Kalau misalnya kita mau mengukur tingkat kekenyangan unggas baik itu ayam maupun itik, itu kita lihat dari temboloknya. Nah, apabila temboloknya sudah mulai penuh, berarti tingkat kekenyangan, berarti ternaknya itu atau unggasnya itu sudah kenyang. Jadi ini sudah temboloknya sudah dikeluarkan di sini, jadi tidak kelihatan.
Nah, kemudian dari tembolok selanjutnya ke proventriculus. Nah, proventriculus. Nah, proventriculus di sini atau biasa juga disebut dengan lambung kelenjar. Ini proventriculusnya ini. Jadi biasa juga disebut dengan lambung kelenjar. Nah, disebut dengan lambung kelenjar. Kenapa? Karena pada proventriculus di sini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Jadi proventriculus yang berisi zat getah lambung atau HCl dan pepsin, amilase dan lipase itu membantu proses pencernaan protein. Hal ini berlangsung lebih cepat karena organ tidak terlalu besar. Di sini proventriculusnya tidak terlalu besar dan tidak bisa menampung makanan seperti tembolok. Jadi proventriculus itu seperti ini modelnya, pentabung. Nah, selanjutnya setelah ke proventriculus, lanjut ke ventriculus. Nah, ventriculus di sini biasa juga kita sebut dengan rempela. Rempela atau lambung pengunyah. Di sini kemudian warnanya itu berwarna merah tua, kemudian ada berwarna putih. Nah, sebenarnya di proventriculus di sini melekat lemak abdominal. Nah, ada lemak abdominal. Nah, pada itik di sini tidak terdapat lemak abdominal, sudah ada lemak abdominalnya cuma sedikit. Nah, kemudian jadi pada ventriculus atau rempela ini terjadi proses pencernaan secara mekanik. Dengan bantuan grid. Atau bebatuan kecil yang terdapat di dalam rempela. Nah, pada rempela di sini kan dia proses pencernaannya secara mekanik. Nah, sekarang kita buka, kita lihat isinya. Jadi ini kelihatan kita buka ventriculusnya atau proventriculusnya, terlihat bahwa di dalam rempela ini atau ventriculus ini terdapat lapisan yang berwarna kuning. Berwarna kekuningan yang bisa dengan mudah ditarik jika ingin memastikan organi atau ventriculusnya. Jadi kita buka. Nah, di sini kita lihat di sini ada batu-batuan kecil. Ini ada batuan kecil. Nah, ini adalah grid. Ada grid. Nah, kita buka lapisan kuningnya. Nah, setelah dibuka di sini terlihat ada bebatuan kecil. Ini batu-batuannya, bebatuan kecil atau biasa juga disebut dengan grid. Nah, pada bagian ventriculus yang sudah dibuka kulitnya itu bagian yang mengkerut-kerut ini, ini adalah otot. Yang di dalam ini yang mengkerut ini adalah otot, bagian otot. Jadi untuk pada ternak unggas berupa ayam itu bisa sama halnya dengan ayam kampung, berbeda juga dengan ayam broiler. Nah, biasanya kalau ayam broiler itu kita buka pada bagian rempelanya itu kadang tidak terdapat grid sama sekali. Karena apa? Karena biasanya perbedaan antara itik ayam kampung dan juga ayam broiler itu dilihat dari segi pakan yang diberikan, kemudian dari segi pemeliharaannya. Nah, kita ketahui kalau ayam broiler itu kan kita kandangkan, jadi dikandangkan berbeda dengan itik maupun ayam kampung yang hanya diumbar. Jadi mereka makan sesuai dengan apa yang mereka lihat di sekitarnya.
Nah, selanjutnya dari ventriculus kita ke usus halus. Nah, usus halus di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu ada duodenum, jejunum dan juga ileum. Nah, pada duodenum di sini batasan antara duodenum itu dari pangkal proventriculus sampai ujung bentukan U daripada duodenum. Jadi dari sini ini duodenum bentuk U sampai sini. Jadi pangkal dari bentuk U. Nah, di tengahnya ini terdapat pankreas. Nah, ini adalah pankreas. Yang di tengah ini adalah pankreas. Nah, selanjutnya dari duodenum kita ke jejunum. Jadi jejunum di sini batasan jejunum dan ileum itu hampir sama pada ayam. Jadi ada batasannya disebut dengan mesical ventriculum. Jadi batasan dari duodenum ke ileum itu ada mesical ventriculum atau tonjolan kecil. Seperti ini, ada tonjolan kecil. Nah, itu jadi duodenum sampai sini, kemudian jejunum dari sini sampai sini. Nah, selanjutnya dari jejunum ke ileum itu batasannya sampai pangkal cecum dari sini. Gitu. Nah, selanjutnya dari usus halus kemudian ke seka atau cecum atau usus buntu. Jadi terdapat 2 usus buntu. Ini ada 2 usus buntu. Ini ada 2. Oh iya, jadi untuk mesical ventriculum di sini, dulunya itu adalah kantong kuning telur, yaitu sebagai cadangan makanan pada saat DOC. Jadi batasan ileum itu dari pangkal mesical ventriculum sampai batas percabangan cecum, jadi sampai sini. Kemudian ini adalah cecum dari usus halus kemudian ke cecum atau usus buntu. Nah, dari usus buntu atau seka, nah di sini di usus buntu di sini terjadi proses pencernaan secara enzimatik. Di sini terjadi proses secara fermentatif. Nah, selanjutnya dari cecum ke usus besar. Jadi batasan usus besar itu dari percabangan cecum sampai dengan ujung kloaka dari sini. Jadi dari cecum kemudian ke usus besar, batasnya itu dari percabangan cecum ke ujung kloaka. Dari ujung kloaka. Jadi usus besar di sini dia sebagai tempat penyerapan air. Jadi sisanya itu dari seluruh proses di atas, dari usus halus sampai ke cecum itu sekarang hanyalah air. Tuh. Nah, kemudian setelah dari usus besar selanjutnya ke kloaka. Nah, kloaka ini batasnya kloaka. Nah, di kloaka di sini ada 3 pertemuan. Yaitu saluran urin, saluran reproduksi, dan juga saluran feses. Jadi pada kloaka di sini terdapat 3 saluran, yaitu saluran urin, saluran feses, dan juga saluran reproduksi. Tetapi dalam umum itu kita biasanya sebut dengan ekskreta. Nah, dan yang terakhir adalah anus. Nah, di sisi akhir
dari sisa makan itu tidak dapat dicerna seperti serat dan urin akan dikeluarkan oleh organ ini, yaitu anus. Nah, sedikit tambahan di mana pada kloaka di sini ada yang namanya bursa Fabricius. Jadi bursa Fabricius itu adalah ini. Bursa Fabricius ini. Ini adalah bursa Fabricius. Nah, bursa Fabricius ini dia dekat dengan kloaka. Dia dekat dengan kloaka. Jadi jika ada yang melakukan penelitian mengenai untuk perhitungan organ pencernaan itu bisa dilihat untuk bursa Fabriciusnya di sini, berada di dekat kloaka. Jadi itulah susunan saluran pencernaan pada itik Manila pada kesempatan kali ini. Jadi demikian video tutorial mengenai saluran pencernaan kali ini. Semoga dapat memberikan pemahaman mengenai susunan anatomi organ pencernaan serta memahami proses pencernaan pada ternak unggas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.